mencoba salah satu kuliner khas yang ada di KL. Tepatnya adalah nasi kandar pelita. Nah, nasi kandar pelita ini salah satu kuliner yang terfavorit yang ada di sekitar KL. Dan kita lihat seperti apa yang ada di sana. Oke, kali ini kita udah berada di Nasi Kandar Lestari. Dan ini salah satu destinasi wisata unggulan ya untuk wisata kuliner. Dan tentunya di sini kita lihat banyak restoran yang menurut saya cukup banyak. Dan di Nasi Kandar Lestari ini merupakan yang paling khas yang ada di sekitar Kuala Lumpur. Dan kita lihat di sini menu makanan mulai dari ayam, terus udang, dan juga ada kepiting, terus ada sotong, dan semuanya memang sangat lengkap di sini. Dan yang menjadi ciri khas dari sini yaitu memang nasi kandar itu banyak pilihannya ya, hampir seperti nasi Padang yang ada di Indonesia. Untuk harganya di sini sangat variatif ya. Untuk ayam goreng rempah seperti ini, itu harganya sekitar 9,75 ringgit. Dan kalau untuk udang-udangan atau prawn itu sekitar 19 sampai 30 ringgit. Ayam bawang sayur kentang nih bang, sama ini bang. Kuahnya kuah banjir bang. Dan kita lihat di depan ini juga terdapat beberapa menu. Untuk pesan minum air mineral, ada jus mangga, ada air minuman pelita. Dan di sini juga ada rojak Singapura seperti halnya rujak. Dan kita lihat juga di sini juga terdapat roti murtabak dan tandoori corner. Ini tandoori corner masakan khas dari Pakistan. Memang dibakar seperti ini dan dia rasanya sangat juicy ya. Dan ini masakan-masakan Pakistan seperti martabak juga ada. Dan tentunya restoran ini merupakan salah satu restoran yang menurut saya recommended ya. Nah, ini kita coba untuk makanannya. Dan memang ada kol, ada nasi, dan tentunya banjir-banjirnya ini ya. Kalau memang secara rasa ini kita coba nasi kandar, ini juga kaya rempah. Jadi seperti halnya nasi Padang di Indonesia. Dan ayam bawangnya di ayam bawangnya pun cukup lezat ya rekan-rekan ya. Oke, kali ini kita berada di Twin Tower Petronas. Ini salah satu destinasi kalau kita jalan-jalan ke Malaysia pastinya akan ke sini. Salah satu tempat yang memang banyak dikunjungi oleh wisatawan dari mancanegara. Dan kita lihat sekitar kiri kanan juga banyak orang yang menyewakan untuk jasa foto. Di mana di jasa foto tersebut kita lihat agar teman-teman itu dapat kualitas foto yang bagus ya, karena menggunakan strobis dan lain-lain. Ini kita berada di Masjid Jami Petaling. Ini salah satu masjid yang berada di Kuala Lumpur dan memang dengan peninggalannya masjid ini tergolong masjid legend ya. Didirikan mulai tahun 1895 dan tentunya masjid ini menjadi salah satu ikon ketika Anda berkunjung ke Kuala Lumpur. Dan seperti halnya di masjid jamek-jamek yang ada di Indonesia memang memiliki ciri khas yang kurang lebih sama ya. Di mana ciri khas dari masjid jamek itu ketika kita masuk ada apa ya istilahnya ruangan terbuka untuk sholat
Dan tentunya masjid ini berada di tengah kota. Nah, ini kita akan lihat ke dalam masjid. Memang masjid ini nuansanya merupakan nuansa yang cukup heritage ya, bersejarah. Dan kita lihat seperti halnya masjid-masjid jamek yang ada di Indonesia, memang suasananya pun hampir sama. Dan yang menjadi ciri khas itu di masjid jamek ini semuanya berwarna putih dengan dekorasi khas Nusantara. Jadi masjid ini memang ya seperti halnya masjid-masjid yang ada di Indonesia. Dan tentunya suasana di masjid ini cukup dingin karena banyak fan dan juga kipas angin yang tentunya cukup ya untuk ketika istirahat dan berteduh. Nah, ini kita menuju Jalan Masjid India, dan memang keadaan di sekitar kiri maupun kanannya seperti halnya di India ya. Dan kita lihat memang cukup ramai, dan seperti tadi saya bilang kiri maupun kanannya juga terdapat pasar-pasar ya, yang mereka jualan tas, sepatu dan lain sebagainya. Dan memang perjalanan di Malaysia ini cukup mengesankan kalau kita ya berjalannya masih bisa eksplor dalam kota. Ya paling nggak untuk stay di Kuala Lumpur ini 3 malam cukup lah untuk eksplor beberapa tempat wisata yang ada. Nah, tepat di sana, di belakang saya atau di samping saya ini kita lihat terdapat Masjid India, dan memang Masjid Indianya dia punya ciri khas. Biasanya masjid-masjid atau tempat-tempat di India itu warnanya coklat, pink dan lain-lain. Dan tempat di belakang ini adalah Masjid India. Dan ini kita tepat berada di depan Masjid India. Dan Masjid India ini memang didirikan mulai tahun 1863 ya, dan mengalami penyesuaian pada tahun 1900-an, 1952 hingga 1964. Artinya Masjid India ini merupakan salah satu masjid legend yang ada di Malaysia, sehingga ini menjadi salah satu destinasi wisata bersejarah yang ada di Malaysia, atau tepatnya di Kuala Lumpur. Tepat berada di sekitar Masjid India pastinya tentu ada pasar ya, pasar-pasar di mana yang itu menjual pakaian khas India maupun busana Muslim. Dan juga kita lihat baunya pun ya bau-bau ini ya, minyak wangi yang ada di sekitar sini. Dan ini keadaan aktivitas berniaga atau berdagang di sekitar masjid. Nah, kita sekarang berada di dalam Maidin. Ini merupakan salah satu tempat di mana kita akan belanja oleh-oleh, yaitu coklat Milo, teh tarik, teh susu dan lain sebagainya. Dan memang di Maidin ini harganya cukup terjangkau jika dibandingkan di daerah-daerah yang lain. Dan tentunya yang menjadi daya tarik di sini memang pusat perbelanjaan yang memang khusus untuk belanja oleh-oleh ya di Maidin. Ini tepat di depan kita, ini teh tarik po yang menjadi ciri khasnya di Malaysia, di mana teh tarik po ini dijual dengan harga hampir 15 ringgit atau 14,90 atau sekitar 60.000 untuk persatuannya. Jadi kita mungkin ambil 2 atau 3 item saja. Oke, kali ini kita berada di Plaza Loyet. Ini salah satu tempat pusat elektronik yang ada di KL. Dan tentunya banyak ya untuk produk-produk elektronik yang harganya mungkin agak miring daripada Indonesia. Dan memang reviewnya seperti itu, dan kita beberapa kali beli produk-produk Apple second khususnya di sini harganya jauh lebih terjangkau daripada di Indonesia. Dan kita lihat keadaannya memang ya cukup ramai. Dan memang khusus untuk penjualan barang-barang elektronik ada di Plaza Loyet ini. Kali ini kita berada di lantai 2 dari Plaza Loyet. Ini jadi banyak barang-barang used atau second, di mana mulai dari produk iPhone dan lain sebagainya juga cukup lengkap di sini. Dan kita lihat harganya mulai 3.750 ringgit ya.
sekitar masih 11 jutaan. Dan memang di sini memang terkenal cukup murah ya rekan-rekan ya. Ini kita berada di Apple Store yang ada di Lowyat. Memang harganya cukup berbeda. Di Indonesia untuk iPad 10 ini harganya sekitar 6.500.000, dan di sini kita lihat untuk 64.349, kurs 3.600, artinya harganya sekitar 4.800.000 sekian. Memang perbedaan harganya cukup signifikan ya. Memang Indonesia untuk produk Apple dihitung sebagai produk mewah dan adanya biaya masuk dan biaya IMEI sehingga harganya memang terlampau jauh. Dan juga kita lihat untuk iPhone 16, untuk harga iPhone 16 di sini memang harganya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan di Indonesia. Kita lihat untuk iPhone untuk 16 Pro Max ini ketika kita kurskan harganya sekitar 21.500.000 atau sekitar, kalau kita total sekitar 6.000 ringgit, bisa dihitung saat dikali 2.700, oke, sekitar 22.200.000. Ini pastinya di Indonesia sekitar 26 juta untuk 26 giga, 256 giga. Memang harganya terpaut sangat jauh. Nah, ini kita sudah berada di Pavilion dan kita lihat ada beberapa ini ya tempat yang menurut saya nanti akan kita kunjungi di Pavilion ini. Dan dengan ciri khas air mancurnya di saat upacara Diwali atau libur besar Diwali, sangat rame ya, terutama untuk di spot, di ikon di air mancur, di mana biasanya air mancur ini digunakan oleh rekan-rekan dan seluruh wisatawan yang mampir ke Bukit Bintang untuk ambil beberapa foto. Dan kita akan masuk biar tidak terlalu malam karena ini sudah jam menunjukkan pukul 9 malam, dan di sini mallnya buka sampai jam 10 atau jam 11. Dan ini festival Diwali ini cukup meriah, dan kita lihat semua orang mengambil swafoto atau foto-foto selfie yang ada di sini. Nah, kali ini kita tetap jadi di Bukit Bintang. Kita belanja Smiggle, dan Smiggle-nya ini diskon 25%. Jadi untuk belanja di Bukit Bintang ini cukup banyak diskon ya. Tentunya untuk beberapa brand-brand kayak kemarin kita beli Nike, itu beli 2 sepatu aja cuma sekitar 1.500.000. Dan tentunya belanja di Bukit Bintang khususnya di KL ini murah karena memang pajaknya atau SST-nya atau PPN-nya tidak setinggi yang ada di Indonesia. Jadi lumayan selisih sekitar 400 hingga 500.000 rupiah dapat potongan di sini ya. Cuma ya keadaannya di Bukit Bintang ini cukup ramai. Jadi kalau rekan-rekan mau liburan, pastikan jangan di hari-hari yang besar karena memang sangat crowded di sini. Dan kita akan lihat berapa juga harga baju-baju di sini khususnya di Uniqlo. Kita tadi lihat di Uniqlo yang ada di sini di Bukit Bintang. Saya rasa untuk harganya pun tidak berbeda jauh ya, kecuali ketika saya kemarin belanja di China di daerah Guilin, Yangshuo, Uniqlo-nya cukup banyak diskonnya khususnya di beberapa mall yang ada di Tiongkok. Dan kita udah pernah coba di Hong Kong, Malaysia, dan China memang yang diskonnya agak lebih miring berada di dataran China.